Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga tetap selalu semangat dan sehat ya. Baik anak-anak, pada pelajaran hari ini kita akan memasuki pelajaran yang ke-9 mengenai ayat berinfak dan bersedekah. Terlebih dahulu mari kita berdoa dengan khusyuk, semoga diberi dan ditambahkan ilmu kita dan diberikan pemahaman yang baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak, setelah kalian melihat video ini, Pak Uda harapkan kalian bisa memahami hikmah zakat, infak, dan sedekah dan sebagai implementasi rukun Islam. Serta menunjukkan hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi rukun Islam. Baik anak, namun yang kita bahas pada pagi hari ini adalah infak dan sedekah. Apa itu infak? Infak itu berasal akar dari kata nafaqo yang berarti keluar. Sementara dalam kamus bahasa Arab dalam kitab Al-Azhar, kata infak itu berarti perihal menafkahkan atau membelanjakan. Jadi, infak dapat diartikan anak-anak yaitu mengeluarkan atau menyerahkan sesuatu harta, benda sesuai dengan kemampuannya untuk suatu kepentingan yang baik maupun yang buruk. Jadi anak-anak mengeluarkan sesuatu ya, harta yang mesti. Kalau infak ini biasanya dikeluarkan dalam bentuk harta sesuai dengan kemampuannya, tidak ada pengekangan sesuai dengan kemampuan mereka dan suatu kepentingan yang baik yang pasti ya, maupun yang buruk. Mengapa yang buruk juga dikatakan infak? Ya, karena dulu waktu zaman Rasulullah, orang kafir juga itu mengeluarkan infak untuk menghalang-halangi jalannya Islam, agama Islam ya, untuk syiar. Jadi seperti yang dikatakan di sini, mengeluarkan suatu harta benda, harta ya, tentu dengan kemampuannya, kapan dia bisa mampu, dan untuk kepentingan yang baik. Kalau sedekah anak, apa sedekah itu berasal dari akar kata sodako yang artinya adalah benar atau jujur. Definisinya, sedekah adalah suatu pemberian yang dilakukan seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela, ya, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, yang diberikan tanpa imbalan dan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sama mengeluarkan, kalau infak juga mengeluarkan, kalau sedekah juga mengeluarkan. Ya, tapi sedekah ini biasanya bisa tidak hanya berupa harta, bisa jasa, bisa tenaga. Juga dikatakan bahwa senyum ada sedekah, tidak hanya harta ya, dan diberikan secara spontan langsung ya, sukarela, dan diberikan tanpa ihlam tentunya, dan semata-mata ingin mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaannya apa anak? Perbedaannya, kalau sedekah itu bersifat khusus pemberiannya untuk seseorangan. Biasanya sedekah ini dikasihkan pada seseorang anak-anak. Kalau yang infak itu sifatnya lebih luas, pemberiannya untuk perorangan atau lembaga. Ya. Setelah itu hukumnya untuk sedekah itu sunnah anak-anak. Kalau yang infak itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Kalau wajib seperti apa? Zakat, ya, memberi nafkah pada keluarga, beri yang membiayai hidup anak yatim. Kalau yang sunnah, memberi sumbangan korban bencana alam, ya, yang barusan contoh deringunnya orang
berbondong-bondong untuk memberikan infak kepada mereka. Nah, itu juga termasuk infak anak-anak, karena yang dikasih orang banyak, memberi bantuan pada pembangunan jalan, masjid, madrasah, dan lain-lain. Dan sedekah anak-anak itu biasanya jumlah yang dikeluarkan lebih kecil ya, karena perseorangan mungkin ya. Jadi yang dikasihkan itu biasanya lebih kecil daripada yang infak itu lebih besar. Atau pembangunan masjid ya, orang kalau sudah ingin dalam hati niat untuk mengharap ridha Allah, memberikan banyak uang, materi, bahkan tidak hanya materi, langsung materialnya, bahan bangunannya, ataupun tenaga. Sekali lagi ya. Dan untuk sedekah tidak harus berupa materi ya, seperti yang disampaikan di awal. Sedekah bisa dengan tenaga, jasa, senyum juga pun juga sedekah. Berupa, kalau infak berupa materi. Teruskan pemahaman dan perbedaan dari apa yang bisa kita ambil anak-anak. Hikmah berinfak dan bersedekah yang pertama adalah orang yang bersedekah itu anak-anak akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usahanya mencari rezeki. Jelas, semakin kita banyak bersedekah, berinfak, tidak mungkin harta kita semakin habis anak-anak. Bahkan Allah sudah menjanjikan, mereka sudah mengeluarkan hartanya untuk bersedekah dan infak, maka akan ditambah anak-anak. Itu janji Allah, dan janji Allah tidak akan diingkari, pasti ya. Jadi jangan merasa kekurangan kalaupun sudah uangnya atau materinya dikeluarkan. Yang kedua, bersedekah adalah sebagai wujud syukur akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, tentunya dari sekian harta yang kamu miliki itu ada harta orang lain anak. Misalkan kamu mempunyai penghasilan yang lebih, insya Allah besok ya, ternyata dari penghasilan tersebut itu harus dikeluarkan, wajib dikeluarkan. Karena apa? Agar lebih berkah. Ibad harta itu dah titipan. Kalau titipan otomatis juga ada yang dikembalikan anak-anak. Ya, jadi di dalam harta itu ada harta orang lain yang harus kalian keluarkan. Nah, terus dari banyak tersebut, maka kita harus wajib bersyukur. Yang ketiga, Allah menambah rezeki orang berinfak dan bersedekah. Sudah jelas ya, tidak akan kekurangan, pasti Allah tambahkan, janji Allah. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan dan menjaga orang-orang berinfak dan bersedekah serta tidak menyia-nyiakan atau membiarkannya. Kelima, malaikat akan mendoakan kebaikan kepada orang yang gemar bersedekah. Keenam, hati orang berinfak dan bersedekah tenang dan tentram, jauh dari kegelisahan, stres, dan penyakit kejiwaan lainnya. Biasanya kalau orang berinfak anak membuat hati itu tenang. Betul ya? Membuat hati itu kita tentram, karena sudah bisa merasa hatinya membantu orang lain ya. Dari segala tenang dan tentram itulah pasti dijauhkan dari rasa gelisah, stres, dan penyakit dan lain sebagainya. Yang ketujuh, orang yang berinfak anak-anak dan bersedekah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan pahala ya, meskipun kamu sudah mati anak-anak, pahala daripada bersedekah ini akan dihitungkan anak-anak ya. Yang termasuk pahala yang dihitung anak-anak, amal yang dihitung. Sesuai sabda Nabi anak-anak, bahwa apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara anak-anak. Apa? Yang pertama adalah sedekah jariyah, ya, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakan ya. Jadi satu dari 3 tadi anak amalan yaitu sedekah ya. Itu kita mengajar sedekah, belajar dari sejak dini. Yang ke-8 anak-anak, orang yang berinfak bersedekah akan dihapus sebagian dari dosanya. Kata Allah anak-anak, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali, dan jika kamu menyembunyikannya,
dan kamu berikan kepada orang-orang kafir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 271. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, cukup sekian pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.